kebijakan represif Partai Komunis China, PKC, telah mematikan sektor keuangan. Banyak tokoh tingkat tinggi telah disingkirkan, dan ketakutan menyebar luas. Saat krisis utang real estate semakin parah dan Partai Komunis China terus melakukan tindakan keras terhadap sektor keuangan, para profesional keuangan yang dulu dianggap sebagai elit kini telah jatuh dari kejayaan. Industri yang dulunya berkembang kini mengalami kemunduran, dengan banyak tokoh penting ditangkap, pemotongan gaji yang terus-menerus, dan meningkatnya rasa takut di kalangan karyawan. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah dorongan Xi Jinping untuk kemakmuran bersama dan penentangan terhadap tindakan elit keuangan yang berlebihan, para profesional keuangan mengalami pengurangan gaji yang signifikan, terutama eksekutif senior di bank. Misalnya, eksekutif di Bank Ping An mengalami pemotongan gaji lebih dari 40%, dan banyak bank kini mendapati karyawan yang mengajukan tuntutan kenaikan gaji. Manajemen 22 perusahaan sekuritas mengalami pengurangan gaji tahunan lebih dari 10%, dengan perusahaan-perusahaan besar seperti CICC dilaporkan memotong gaji pokok hingga 25%. Tahun lalu, Taipan Ekuitas Swasta Baofan menghilang dan diduga telah ditahan. Menurut Bloomberg, sejak Agustus, setidaknya 3 bankir investasi papan atas dari berbagai perusahaan sekuritas telah ditahan. Sumber-sumber mengungkapkan bahwa Haitong Securities dan perusahaan milik negara lainnya baru-baru ini meminta beberapa bankir investasi menyerahkan paspor mereka, dengan beberapa diperingatkan bahwa mereka bisa dipanggil kapan saja. Menurut laporan Yichai, hingga tanggal 10 September tahun 67 profesional keuangan telah diselidiki tahun ini, dengan 6 bank besar milik negara menjadi medan pertempuran utama. Tindakan keras ini telah memicu kepanikan dalam industri. Dalam 27 hari kerja sejak Agustus, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di A-share telah mengeluarkan setidaknya 1.100 pengumuman pengunduran diri. Ekonom AS, David J. Wong, berkomentar, ini mengikuti model Leninis, di mana 5% dari berbagai industri disingkirkan setiap tahun untuk mempertahankan kendali. Tujuan dari pemecatan ini bukan untuk memperbaiki industri, tetapi untuk mengonsolidasikan rezim dan memastikan bahwa orang yang bertalenta tetap takut pada kekuasaan otoriter PKC. Profesor Chiu Chun-jung dari Universitas Pusat Nasional di Taiwan menyatakan bahwa situasi ekonomi China sangat mengkhawatirkan, dan sektor keuangan hampir kehilangan fondasi untuk bertahan hidup. Sistem politik China juga unik dibandingkan dengan negara lain. Sektor keuangan, yang biasanya dicirikan oleh gaji tinggi dan keuntungan tinggi, dipandang berbeda di China. Di bawah kebijakan kemakmuran bersama, sektor-sektor dengan keuntungan tinggi ini mendapatkan pengawasan khusus. David J. Wong menguraikan 4 alasan utama di balik jatuhnya industri keuangan China. Pertama, sekitar 15 tahun yang lalu, Beijing secara agresif mengembangkan industri jasa keuangan, berharap dapat mendominasi secara global, sehingga menghasilkan pertumbuhan yang tidak terkendali. Kini, mereka menyadari bahwa jalur ini tidak berhasil. Kedua, industri jasa keuangan masih didominasi oleh pasar barat, terutama Wall Street. Dengan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China, modal asing, terutama dana investasi, telah menarik diri dari China, sehingga melemahkan sektor keuangan. Ketiga, karena kesenjangan regulasi jangka panjang, banyak perusahaan keuangan terdaftar melalui hak istimewa dan kekuatan monopoli. Kini, dengan kondisi perekonomian yang buruk dan kekurangan investor kecil, sektor keuangan sedang kesulitan untuk bertahan. Wong menambahkan bahwa yang keempat, industri jasa keuangan China berkembang dengan mengandalkan hak istimewa dan monopoli, seringkali berkolusi dengan birokrat sebagai operasi, sarung tangan putih. Banyak profesional belum belajar banyak dari ilmu ekonomi barat, tetapi malah mencampur konsep ekonomi politik sosialis dan ekonomi terencana. Banyak yang disebut bankir investasi sebenarnya adalah orang yang diangkat secara politik. Selain itu, perusahaan sekuritas China sebagian besar adalah perusahaan milik negara atau yang dikendalikan pusat, yang berakar pada sistem ekonomi terencana. Para bankir investasi ini seringkali adalah birokrat politik yang terkenal karena korupsi, mencari keuntungan, dan kurangnya kemampuan profesional. Profesor Chiu mencatat bahwa banyak bank di China sekarang berada di ambang kehancuran, dan banyak perusahaan sekuritas berjuang untuk bertahan hidup. Dalam waktu dekat, China mungkin akan menghadapi krisis sektor keuangan yang akan semakin merusak perekonomian negara tersebut.